Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Iqbal Ramadhani dari Prodi D3 Radiologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemeriksaan radiologi. Tujuan pembelajaran: memahami dasar-dasar pencitraan radiologi, terutama yang konvensional, mengetahui macam-macam sinar, proses terbentuknya, dan sifatnya, mengetahui efek biologistik. Latar belakang: dalam dunia medis, radiologi berperan sangat penting. Tanpa adanya teknologi pencitraan, maka penyakit akan sulit terdiagnosis dan pengobatan yang ada pun tidak dapat bekerja secara optimal. Akibatnya, semakin banyak orang yang sakit dan meninggal dunia karena penyakitnya tidak terdiagnosis sejak dini. Kuncinya sederhana: semakin dini penyakit terdiagnosis, maka peluang pasien untuk mengalami kesembuhan juga akan semakin besar. Pendahuluan radiologi, ilmu sinar, cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sinar-sinar pengion atau non-pengion, baik untuk diagnostik maupun terapi. Sinar pengion, sinar X atau sinar gamma, sinar non-pengion, ultrasound, dan magnetic resonance imaging. Radiologi diagnostik konvensional, imaging, CT scan, US, MRI. Nuclear medicine, DSE. Terapi kanker, radiolognostik, dan radioterapi. Sejarah radiologi. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen, seorang profesor fisika dari Universitas Würzburg, Jerman. Saat itu ia melihat timbulnya sinar fluoresensi yang berasal dari kristal barium platinosianida dalam tabung Brokers-Hittorf yang dialiri listrik. Pada tahun 1901 mendapat hadiah Nobel atas penemuan tersebut. Akhir Desember 1895 dan awal Januari 1896, Dr. Otto Volkow dari Jerman adalah orang yang pertama yang menggunakan sinar X pada foto gigi dengan waktu penyinaran 25 menit. Selanjutnya, seorang ahli fisika, Walter Koenig, menjadikan waktu penyinaran 9 menit, dan sekarang waktu penyinaran menjadi 1/10 second, 6 impuls. William Rollins adalah orang yang mengerjakan intraoral radiograf pada tahun 1896, mengalami cedera disebabkan efek pekerjaan, yaitu kulit tangan terbakar, sehingga direkomendasikan pemakaian tabir atau pelindung antar tabung. Pasien maupun radiografer. Korban lain dari Max Hermann, orang Belanda yang bekerja sebagai ahli radiologi di Indonesia. Ia bekerja tanpa menggunakan pelindung tahun 1904. Dr. Knox menderita kelainan yang cukup berat, luka yang tak kunjung sembuh pada kedua belah tangannya. Lama-lama tangan kiri dan kanan jadi nekrosis dan lama diamputasi. Akhirnya meninggal karena sudah metastasis ke paru-paru. Fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan utama pemeriksaan radiologi adalah membantu dokter dalam upaya mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan memberi mereka informasi dari hasil tes radiologi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Untuk memastikan keandalan hasil tes yang dibutuhkan perhatian ekstra sejak pemeriksaan dimulai hingga penyampaian hasil tes kepada dokter yang meminta. Sinar X. Sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Gambar ini akan menunjukkan bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh
menyebabkan sinar X paling banyak sehingga tulang tampak putih, sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, misalnya keluhan seperti infeksi pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Sifat sinar X yaitu daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografi, efek fluoresensi, ionisasi, efek biologi, radioterapi. Oleh karena itu, setiap pekerja dengan sinar X harus memperhatikan keamanan proteksi pekerja dan pasien, antara lain ruang dan pelindung. Contoh gambar sinar X sebagai berikut. Pemeriksaan radiologi. Ada beberapa macam antara lain mamografi, USG, CT scan, MRI, angiografi, ronsen sinar X. Mamografi. Mamografi merupakan suatu pemeriksaan X-ray khusus untuk menilai jaringan payudara seseorang. Proses pemeriksaan payudara menggunakan sinar X dosis rendah, umumnya berkisar 0,7 msv. Mamografi digunakan untuk melihat beberapa tipe tumor dan kista. Selain mamografi, pemeriksaan payudara sendiri biasa dilakukan dengan meraba di bagian payudara yang dicurigai ada benjolan dan pemeriksaan oleh dokter secara teratur. Merupakan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan payudara. Beberapa negara telah menyarankan mamografi rutin 1-5 tahun sekali. Bagi perempuan yang telah melewati paruh baya sebagai metode screening untuk mendiagnosa kanker payudara sedini mungkin. Contoh alat mamografi. Ultrasound sonografi. Ultrasound sonografi atau yang biasa dikenal sebagai USG merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam, misalnya organ tubuh atau jaringan lunak. USG ini digunakan agar tim medis mendapatkan ketepatan dalam mendiagnosis penyakit. Dengan kata lain, USG merupakan pemeriksaan penunjang untuk membantu dokter mengidentifikasi penyebab penyakit pada seseorang. Contoh alat USG. CT scan. Komputer tomografi scan adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambar X-ray yang diambil dari berbagai sisi di sekitar tubuh seseorang. Pemeriksaan ini menggunakan komputer atau membuat gambar cross-seksional tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Prosedur ini menunjukkan gambar yang lebih detail daripada X-ray biasa. Contoh alat CT scan. MRI, Magnetic Resonance Imaging MRI atau MRI, merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, syaraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Pemeriksaan MRI membutuhkan bantuan zat pewarna khusus yang disuntikkan melalui pembuluh darah.
untuk membantu meningkatkan ketepatan gambar sebagai hasil dari pemeriksaan. Pemeriksaan organ tubuh melalui prosedur MRI sering dianggap sebagai cara yang lebih aman, sebab beberapa dengan foto ronsen atau CT scan, pemeriksaan dengan MRI tidak memancarkan radiasi, sehingga cukup aman untuk dilakukan pada ibu hamil sekalipun. Contoh alat MRI sebagai berikut. Angiografi. Angiografi adalah teknik pencitraan yang digunakan untuk melihat lumen atau bagian dalam tubuh dan pembuluh darah. Prosedur ini juga dikenal sebagai arteriografi. Tindakan pencitraan medis ini sering digunakan untuk memeriksa kondisi jantung, pembuluh arteri, dan vena. Dulu angiografi dilakukan dengan menyuntikkan zat kontras ke dalam pembuluh darah. Hal ini diikuti oleh sinar X maupun fluoroskopi. Zat kontras akan muncul buram dalam radiograf, gambar yang didapat dari angiograf, yang memungkinkan dokter untuk memeriksa daerah yang terserang penyakit. Contoh alat angiograf sebagai berikut. Rontgen sinar X. Rontgen adalah tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang. Utamanya, Rontgen digunakan untuk mendiagnosa masalah kesehatan dan yang lainnya untuk memantau kondisi kesehatan yang ada. Terdapat berbagai jenis ronsen, masing-masing dengan kegunaan yang spesifik. Contoh alat ronsen. Pemeriksaan radiologi dengan kontras dan tanpa kontras. Dengan kontras, barium urografin. Dengan tanpa kontras, kranium, tulang belakang, mastoid, torak, ekstremitas, dan abdomen, dan lain-lain. Hasil presentasi berikut, pemeriksaan radiologi membuat dokter dapat melihat bagian dalam tubuh pasien untuk mendapatkan petunjuk mengenai kondisi medis yang dialami. Beragam mesin dan teknik radiologi dapat digunakan untuk menghasilkan citra, struktur, dan aktivitas dalam tubuh. Jenis pencitraan yang dipakai dokter bergantung pada gejala dan bagian tubuh yang diperiksa. Kesimpulan presentasi hari ini, pada presentasi kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu radiologi sangat amat membantu manusia untuk mendiagnosis suatu penyakit untuk luka bagian dalam dengan menggunakan alat canggih seperti ronsen, CT scan, MRI, dan lain-lain. Dan juga radioterapi atau disebut juga terapi radiasi yang banyak dilakukan pasien penderita kanker untuk melakukan pengobatan atas penyakit tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.